Halo semuanya, salam berjumpa lagi dari kelompok kami dan pada saat ini kami akan menjelaskan suatu materi. Tapi sebelum kami menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Nah, saat ini materi yang akan kami bahas adalah perkembangan industri farmasi dan pengendalian limbah di industri farmasi. Pengembangan teknologi farmasi. Kementerian Perindustrian Indonesia turut ikut dalam mendukung industri farmasi nasional dalam menciptakan produk yang digunakan untuk meninggikan inovasi produk pada sektor industri farmasi. Teknologi yang berkembang pesat pada zaman sekarang akan membantu dalam memasuki revolusi industri yang memberikan dampak pada bermunculannya berbagai macam jenis obat. Industri yang dikembangkan pada sektor farmasi adalah bioteknologi, yang merupakan dasar dari sekian bioterapi yang ada pada revolusi industri. Teknologi bioteknologi yang diterapkan digunakan dalam berbagai bahan biologis yang digunakan untuk terapi pada sebuah penyakit, mulai dari penyakit mematikan hingga penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Industri farmasi juga menggunakan tanaman transgenik dan hewan transgenik untuk pembuatan obat. Selain itu, terdapatnya pengembangan bidang diagnosis secara molekuler yang mengarah ke arah terapi untuk dicocokkan dengan genom dari pasien. Kementerian Perindustrian memfokuskan pengembangan terhadap pendidikan farmasi agar dunia industri akan segera menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan mampu bersaing dengan tenaga kerja internasional, agar tidak terus-menerus melakukan impor dari luar negeri. Pengertian limbah farmasi. Limbah farmasi adalah produk-produk yang tidak dapat digunakan kembali karena kekadaluarsa, cacat, atau terkontaminasi. Limbah farmasi adalah produk obat-obatan ataupun produk kefarmasian. Limbah farmasi merupakan salah satu sumber pencemar yang cukup fenomenal di Indonesia dan tentunya menjadi suatu hal yang harus dicermati bersama sehingga proses pengolahan limbah farmasi dan obat bekas bisa ditangani. Nah, dan sekarang masuk dalam materi pengolahan limbah obat bekas dan kadaluarsanya. Pada saat ini, kita masih sering menjumpai limbah farmasi yang kurang mendapatkan perhatian dan penanganan khusus baik dari rumah sakit ataupun industri farmasi. Dari karakteristiknya, maka limbah farmasi termasuk dalam kategori limbah B3. Limbah B3 seperti obat yang kadaluarsa, suatu pengolahan khusus karena limbah B3 secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Maraknya masalah limbah obat-obatan yang terjadi di Indonesia, seperti merebaknya penjualan obat berkedok harga murah, penipuan tanggal kadaluarsa pada label obat, serta kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait tentang peraturan dan persyaratan dalam penanganan limbah farmasi yang minim. Ternyata membutuhkan suatu penanganan bersama, yakni antara penanggung jawab fasilitas produksi, fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian, fasilitas pengolahan limbah farmasi, dan masyarakat. Untuk memberantas obat ilegal dan penyalahgunaan obat, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Badan POM menerapkan kebijakan berbasis kolaboratif dan sinergisme bersama lintas sektor, khususnya organisasi profesi, Ikatan Apoteker Indonesia, melalui gerakan waspada obat ilegal. Solusi pengolahan limbah farmasi dan obat-obatan bekas. Umumnya sebelum limbah farmasi diolah dan dibuang, pengolahan limbah farmasi dan obat-obatan terdiri dari minimalisasi limbah, pemilihan dan reduksi, penyimpanan, pengangkutan. Rangkaian dari kegiatan tersebut hingga sampai pada tahap pengolahan dan pembuangan akhir tentunya didasarkan pada karakteristik limbah, baku mutu lingkungan, biaya operasional pengolahan, lahan yang harus disediakan.
Pengolahan limbah tersebut sebenarnya bertujuan untuk minimalisasi racun sehingga baku mutu standar terpenuhi dan potensi menjadi pencemar lingkungan yang berbahaya dapat diminimalisasi. Pengolahan limbah farmasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu enkapsulasi dan insinerasi. Pengolahan limbah farmasi dengan insinerasi. Insinerasi merupakan teknologi pengolahan limbah dengan cara pembakaran yang umumnya digunakan di Indonesia. Sebelum pembakaran, pil harus dilepaskan dari blisternya. Pertimbangan menggunakan insinerasi adalah mampu mereduksi dengan jumlah dan volume besar. Prosesnya lebih murah serta lahan yang dipakai juga tidak terlalu luas. Namun kekurangan yang ditimbulkan adalah debu yang dihasilkan yang cukup berbahaya sehingga membutuhkan penanganan khusus. Setelah proses pengolahan selesai, abu atau sisa pengolahan dengan insinerasi ini dapat digunakan sebagai penimbun tanah yang bebas dari zat berbahaya. Pengolahan limbah farmasi dengan enkapsulasi. Enkapsulasi ialah penempatan obat-obat ke dalam tong. Penempatan obat-obatan ke dalam tong harus dilakukan dengan baik. Enkapsulasi adalah pengisian campuran kapur, semen, air saat tong terisi 75% dan kemudian tutup tong besi disegel dan tong yang sudah disegel kemudian harus ditempatkan di dasar lubang pembuangan dan ditutupi dengan limbah padat rumah tangga. Sekian presentasi dari kami dan mohon maaf jika masih ada salah kata dalam menyampaikan presentasi. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Dadah!